Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah keterampilan berbicara. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada kali ini adalah tentang teknik berbicara. Saudara, tentunya Anda sudah memahami betul apa yang dimaksud dengan berbicara. Berbicara itu menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, di sana terjadilah interaksi antara pembicara dan lawan bicara. Oleh sebab itu, apa yang kita sampaikan kepada orang lain tersebut, kepada lawan bicara kita, itu yang berupa pesan ataupun informasi harus mampu dipahami dengan baik oleh lawan bicara kita ataupun mitra tutur kita. Saudara, cara berbicara yang baik itu sebetulnya yang pertama itu sebaiknya kita mulai berbicara dengan volume suara yang sesuai. Jadi jangan terlalu tinggi volume suaranya dan juga jangan terlalu rendah. Sebaiknya yang sedang-sedang saja. Itu awal pembicaraan kita. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita mau berbicara, mulailah dengan volume suara yang sesuai dengan situasinya ya. Lihat situasi kondisi yang ada di lingkungan yang Anda ajak berbicara begitu. Kemudian saudara, yang kedua, lafalkan setiap kata itu dengan jelas. Nah, ini penting sekali. Jadi ketika kita mulai berbicara tadi itu, kita pun selain menggunakan volume suara yang sesuai dengan kondisi yang ada, kemudian kita pun harus melafalkan setiap kata itu dengan jelas. Jadi semua kata yang kita sampaikan yang berupa pesan itu harus jelas kita lafalkan. Kemudian yang ketiga itu bicara dengan kecepatan yang tepat. Jadi berbicara itu sebetulnya janganlah terlalu cepat dan juga janganlah terlalu lambat. Nah, tentu saja sedang-sedang saja ya. Tetapi kita sesuaikan juga. Bisa jadi kadangkala kita harus melakukan berbicara dengan cepat. Kadangkali kita melakukan berbicara itu dengan lambat. Disesuaikan dengan disesuaikan dengan topik pembicaraan kita, disesuaikan juga dengan kemampuan si pendengarnya ataupun lawan bicara kita untuk memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian saudara, selanjutnya yang keempat, gunakan nada suara atau intonasi yang dinamis. Jadi nada suara kita ataupun intonasi yang kita gunakan sebaiknya itu dinamis. Dinamis itu tidak terlalu monoton. Jadi harus ada dinamikanya di dalam berbicara sehingga pembicaraan kita itu menarik dan mau didengar oleh orang lain. Nah, ataupun oleh lawan bicara kita. Kemudian yang kelima yang sangat penting juga ini adalah perhatikan postur Anda saat berbicara. Nah, ini postur tubuh maksudnya ya. Perhatikan postur tubuh Anda saat Anda berbicara. Nah, ini sebetulnya saudara, kita harus menggunakan bahasa tubuh yang baik tentunya, sehingga apa yang kita bicarakan itu sangat menarik oleh yang melihatnya begitu. Oleh sebab itu penampilan kita termasuk cara kita berpakaian, lalu cara kita menggerakkan anggota tubuh kita ya. Nah, seperti menggerakkan tangan itu harus disesuaikan dengan topik pembicaraan kita juga, apa yang kita bicarakan. Jangan pula misalnya ketika kita menggambarkan telur menjadi beda caranya. Kalau telur kan bundar gitu ya, atau lonjong sedikit gitu. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan postur Anda saat bicara ya. Nah, ini penting sekali sehingga orang itu akan tertarik terhadap apa yang Anda bicarakan. Kemudian saudara, perlu Anda ketahui bahwa teknik berbicara itu yang efektif adalah cara yang paling baik dalam melakukan komunikasi. Jadi
supaya berbicara kita itu efektif, kita harus menggunakan teknik berbicara yang efektif. Nah, teknik berbicara yang efektif ini adalah cara yang paling baik dalam kita melakukan komunikasi tadi. Nah, karena biasanya ini akan mencapai tujuan yang tepat. Pasti itu ya. Perlu Anda ketahui bahwa beberapa teknik itu sebetulnya harus disesuaikan dengan beberapa pesan yang akan kita sampaikan sehingga bisa diterima dengan baik oleh si lawan bicara kita atau mitra tutur kita. Nah, oleh sebab itu saudara, apabila Anda menggunakan teknik berbicara, ya harus Anda sesuaikan ya dengan beberapa pesan yang Anda sampaikan. Kemudian saudara, berbicara secara efektif tentu saja diperlukan prinsip berbicara seperlunya ya. Ingat itu, dengan bahasa yang dimengerti tentunya. Nah, selain itu Anda juga harus memperhatikan bagaimana dengan tata cara berbicara dan adat yang berlaku di lingkungan pada saat Anda berbicara, sehingga saat Anda berbicara nanti, maka Anda bisa melakukannya dengan baik dan lancar, dan juga Anda bisa berbicara dengan sangat efektif dan baik. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi Anda harus betul-betul mampu memperhatikan ya prinsip berbicara itu ya. Nah, kemudian saudara, beberapa teknik dalam berbicara yang paling efektif itu diantaranya yaitu yang pertama, melakukan pemilihan pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Nah, ini penting bagi kita. Jadi kita harus memilih pokok pembicaraan ataupun topik permasalahan, topik pembicaraan yang akan kita bicarakan. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya, yang kedua, berbicara dengan melakukan gerakan badan. Nah, ini ternyata kalau kita ingin dilihat tidak tegang oleh lawan bicara kita, ya gunakan gerakan badan ataupun gerakan tubuh kita ya. Nah, kemudian yang ketiga, lakukan penyesuaian dengan situasi terhadap lawan bicara sehingga pesan yang kita sampaikan itu bisa masuk dengan baik. Nah, ini juga Anda harus menyesuaikan dengan situasi yang terjadi pada saat Anda berbicara. Jangan sampai nanti Anda sudah menyiapkan dengan baik, ternyata situasinya berbeda. Anda harus menyesuaikannya, ya, menyesuaikan situasi pada saat Anda berbicara. Nah, oleh sebab itu seluruh prediksi itu harus Anda kuasai ya. Nah, kemudian saudara, yang keempat, Anda harus menghargai lawan bicara Anda pada saat menyampaikan pesan dan jangan diserang ya. Nah, ingat, jadi bisa jadi nanti lawan bicara Anda bertanya ataupun mereka menanggapi apa yang Anda sampaikan, menanggapi pendapat Anda. Saya berharap Anda tidak menyerang mereka meskipun Anda paham betul bahwa itu adalah salah, tapi Anda dapat memberikan apresiasi kepada mereka atas ide-ide ataupun pendapat yang mereka sampaikan. Kemudian yang kelima, nah ini adalah menanggapi dengan baik ya setiap semua reaksi yang diberikan, biasa dari syarat, usul, dan beberapa hal lainnya, misalnya saat berbicara dengan lawan bicara Anda ya. Nah, ini sebetulnya Anda menanggapinya harus dengan baik, harus dengan sabar, dan juga tidak mengandung unsur sara juga dalam menanggapinya, termasuk Anda harus menanggapinya dengan baik dan dengan bijak ya. Nah, ini apabila nanti ada pertanyaan ataupun ada tanggapan dari lawan bicara Anda. Kemudian saudara, perlu juga Anda ketahui ada beberapa prinsip efektif dalam berbicara. Ini diantaranya adalah yang pertama itu memberikan kesempatan pada lawan bicara saat mereka menyampaikan pesan.
Nah, jadi saudara, kita dengarkan dulu baik-baik apa yang mereka sampaikan, baru nanti kita tanggapi. Nah, seperti itu. Jangan sampai nanti mereka belum selesai berbicara, kita langsung menyelahnya. Jangan ya, sampaikan dulu mereka sampai tuntas begitu apa yang mereka tanggapi. Nah, kita dengar, lalu nanti baru kita tanggapi juga gitu. Kemudian menatap lawan bicara dengan sopan dan bergantian. Nah, ini yang kedua, Anda perlu menatap lawan bicara dengan sopan dan bergantian ya. Jangan sampai ketika Anda berbicara, Anda tidak menatap lawan bicara Anda melihat ke lain. Nah, ini kan kurang sopan. Dan ini saya kira di dalam berbicara itu kurang bagus ya hasilnya, karena kita tidak menghargai lawan bicara kita, itu seolah-olah seperti itu. Nah, padahal sebetulnya mungkin saja kita grogi ataupun kita malu berbicara dengan lawan bicara kita, tetapi meskipun demikian kita harus menatap lawan bicara dengan sopan dan juga bergantian ya. Kemudian yang ketiga, berbicara dengan baik, jelas dan mudah dimengerti ya, dan jangan melakukan bisikan. Jadi hati-hati berbicara, tidak boleh berbicara itu berbisik misalnya, hai ini ada sesuatu. Nah, itu tidak boleh. Jadi silakan saja berbicara itu dengan baik dan jelas serta mudah dimengerti ya. Nah, kemudian saudara, yang keempatnya, Anda harus memahami semua apa yang dibicarakan sehingga inti dari pembicaraan itu biasa terrealisir gitu ya. Jadi kalau kita memahami semua apa yang kita bicarakan itu sudah pasti apa yang kita inginkan ini akan terwujud begitu. Jadi nanti pendengarnya pun ataupun lawan bicara kita akan mampu juga memahami apa yang kita sampaikan. Tetapi kalau kita sendiri kurang memahami apa yang kita sampaikan, ya apalagi yang mendengarnya tidak paham nanti ya. Oleh sebab itu Anda harus menguasai materinya ya, materi pembicaraan Anda ataupun pokok bahasan Anda yang akan Anda bicarakan dikuasai sepenuhnya. Kemudian saudara, yang berikutnya adalah kelima, berbicara secara efektif itu juga sebenarnya akan menimbulkan efek motivasi ya pada lawan bicara. Tentu saja dengan memberikan dorongan minat kepada mereka sehingga membuat seseorang itu tergugah untuk melakukan sesuatu. Nah, ini jadi Anda bisa memancing kreativitas dan aktivitas mereka juga ketika Anda berbicara dengan mereka, dengan lawan bicara Anda, sehingga mereka juga akan menanggapi apa yang Anda bicarakan. Paling tidak ada respon dari mereka ya. Kemudian saudara, perlu Anda ketahui juga, berbicara dengan cara yang efektif dan lugas sebenarnya ini akan membangkitkan minat para pendengar untuk memiliki niatan mendengar apa yang kita bicarakan sehingga menimbulkan respon yang baik ya, secara baik tentunya dengan umpan balik yang positif tentunya ya. Nah, ini jadi saya yakin ketika kita berbicara dengan baik, dengan efektif, dengan lugas, tentu saja pasti ada respon dari lawan bicara kita secara baik, dengan umpan balik yang positif yang harus Anda lakukan. Nah, kemudian saudara, Anda juga ini perlu mengetahui tentang teknik berbicara seperti seorang pemimpin. Nah, ini tentu saja saudara, Anda ketika berbicara dengan lawan bicara Anda atau mitra tutur Anda, sebaiknya yang pertama jangan menggunakan kalimat kasar. Nah, ini pesan saya, jangan sekali-sekali Anda menggunakan kalimat kasar. Ini sangat menyinggung perasaan si mitra tutur Anda atau lawan bicara Anda apabila Anda menggunakan kalimat kasar. Gunakan kalimat yang baik, kalimat yang
santun, yang sopan ya, kalimat yang tentu saja tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian yang kedua, yakin dengan apa yang Anda katakan. Jadi ketika Anda berbicara, Anda harus yakin bahwa apa yang Anda katakan itu adalah benar adanya. Nah, kalau Anda sudah yakin dengan apa yang Anda sampaikan itu, insya Allah si lawan bicara Anda, mitra tutur Anda akan yakin pula terhadap apa yang akan Anda sampaikan itu. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu kalau berbicara janganlah menggunakan ya kata-kata bohong ataupun kalimat-kalimat yang bisa dikatakan ya masih belum tentu benar apa yang disampaikan itu. Jadi carilah ya apa pokok bahasan ataupun pokok pembicaraan yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Maksud saya jangan sampai Anda menyampaikan berita hoax ya, berita hoax yang sekarang ini sedang merajalela di mana-mana ya, termasuk melalui grup WA-nya. Nah, ini kan kurang bagus jika Anda menyampaikan berita tidak benar begitu kepada lawan bicara Anda. Oleh sebab itu, sebelum Anda menyampaikan pesan ataupun informasi kepada lawan bicara Anda, tentunya Anda harus menyeleksi dulu pesan tersebut. Nah, kalau memang betul-betul bagus dan Anda yakin bahwa itu betul-betul dapat bermanfaat bagi orang banyak, ya silakan Anda sampaikan kepada lawan bicara Anda. Kalau Anda yakin, mereka pun akan yakin untuk menggunakannya ya, untuk memberikan kembali kepada orang lain yang membutuhkannya ataupun menyampaikan apa yang sudah Anda sampaikan itu kepada orang lain yang membutuhkannya. Kemudian yang ketiga, jadilah pembicara yang optimis. Jadi saudara, ketika kita menjadi seorang pembicara, baik itu ya berbicara antara dua orang, pembicara dan lawan bicara, ataupun kelompok ataupun banyak orang di muka umum misalnya. Nah, ini Anda harus optimis ya. Berbicara itu harus optimis sehingga nanti pendengarnya atau lawan bicara Anda akan ikut optimis begitu. Tetapi kalau Anda pesimis, mereka juga akan pesimis. Oleh sebab itu saudara, kalau Anda optimis, lawan bicara Anda pun akan optimis. Tapi kalau Anda pesimis, lawan bicara Anda pun akan pesimis. Makanya Anda harus selalu berpikir positif, jangan berpikir negatif. Karena apabila kita berpikir positif, hasilnya akan positif. Namun sebaliknya, kalau kita berpikir negatif, hasilnya akan negatif. Kemudian yang keempat, saudara, hindari jargon atau istilah yang tidak umum. Nah, ini akan sering mengecoh ya lawan bicara sehingga mereka itu tidak paham apa yang kita sampaikan. Karena istilah-istilah baru, istilah-istilah yang mungkin bagi mereka itu sangat ya tidak familiar atau belum pernah mereka dengar sebelumnya. Nah, ini dihindari supaya mereka memahami apa yang Anda sampaikan. Sebaiknya apa yang kita sampaikan itu adalah ya hal-hal yang mampu dipahami oleh si lawan bicara kita. Jangan yang tidak mampu dipahami oleh mereka ya. Nah, ini tidak ada gunanya kalau tidak dipahami oleh lawan bicara kita apa yang kita sampaikan. Karena pesan ataupun informasi itu harus ya dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara kita ataupun oleh mitra tutur kita. Kemudian yang terakhir itu yang ke 5, saudara, ini mulailah mendengarkan. Nah, jadi saudara, ketika Anda berbicara, Anda itu harus juga nanti mendengarkan apa yang ditanggapi atau disampaikan oleh lawan bicara Anda. Jadi bukan hanya mereka yang mendengarkan Anda begitu ya, tetapi Anda juga harus mendengarkan mereka sehingga saling ya menyimak, saling mendengarkan, nanti saling menanggapi. Nah, sehingga nanti terjadilah interaksi ya, terjadilah komunikasi yang baik antara pembicara dan lawan bicara ataupun sebaliknya. Nah, saya kira saudara, apabila Anda ingin
menjadi seorang pembicara yang baik, Anda bisa menggunakan teknik berbicara dengan baik pula, teknik berbicara yang efektif tentunya. Ya, teknik berbicara ini adalah cara berbicara Anda sehingga nanti apa yang Anda sampaikan mudah atau mampu dipahami oleh lawan bicara Anda. Ya, saya yakin apabila Anda memahami apa yang saya sampaikan, insya Allah Anda akan menjadi seorang pembicara yang baik, seorang pembicara yang efektif tentunya. Nah, oleh sebab itu saudara, saya kira Anda perlu membuat sebuah rangkuman seperti apa yang telah saya sampaikan tadi. Ya, kemudian nanti rangkumannya mohon untuk dikirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Ya, baik saudara, saya kira untuk hari ini cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Silakan saja Anda ya membaca buku-buku yang lainnya ya yang berhubungan dengan teknik berbicara, atau juga Anda bisa membaca di internet begitu untuk menambah ya referensi Anda tentang teknik berbicara. Saya yakin Anda pasti bisa dan Anda akan menjadi seorang pembicara yang baik dan Anda akan terampil berbicara. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.